warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yafqahu qawli saddid lisani bi haqqi Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, khusus pimpinan Desa Travel dan jajaran manajemen ini, Ibu Hajjah, Rika, sekeluarga, dan para karyawan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam serta penghargaan dan penghormatan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW semoga selalu tercurahkan kepada beliau, kepada keluarganya, sahabatnya, dan keluarganya. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari ke-6 bulan Ramadan, berada di bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu. Karena di dalamnya Allah buka segala kebaikan dan Allah tutup pintu keburukan buat kita semuanya. Allah buka pintu surga seluas-luasnya, Allah tutup rapat pintu neraka serapat-rapatnya, dan Allah belenggu syaitan yang selama ini mengganggu dan menggoda kita semuanya. Dan Allah angkat derajat orang-orang yang bukan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan dengan ikhlas karena Allah. Dan janjinya barang siapa yang melaksanakan qiyam dan qiyam Ramadan karena Allah, maka baginya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah Allah sebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana di bulan Ramadan ini semua orang yang beriman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal saleh. Mulai dari sholat berjamaah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, di masjid-masjid makmur, dengan segala kegiatan kebaikan tadarus Al-Quran, taklim, sedekah, penyiapan takjil, dan yang lain-lainnya. Ini hanya terjadi di bulan Ramadan, dan ini menunjukkan keberkahan. Dan segala amal saleh di bulan Ramadan ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena nafsu yang selama ini menjadi wakil syaitan dalam diri kita dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses pelaparan dan penghausan diri kita dengan adanya puasa. Dan inilah yang dinamakan dengan berkah yang sejati. Karena maqalah dikatakan bahwa yang namanya berkah idza halla fil jasad sahahathu. Kita ini butuh dengan keberkahan yang Allah janjikan untuk kita semuanya, bagi orang-orang yang beriman dan taat. Dan ketika keberkahan itu kita dapatkan, maka segalanya akan menjadi baik dan segala akan menjadi mudah. Dikatakan oleh para ulama bahwa keberkahan kalau berada di dalam diri kita, maka menjadi sehatlah badan kita. Kita ketahui apabila kita banyak harta, kita mempunyai jabatan yang tinggi tapi tidak disertai dengan kesehatan yang memadai, barangkali kebahagiaan kita juga akan berkurang. Nah, ketika diberkahkan, maka kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berkah berada di dalam tubuh kita. Wa idza halla fil aulad aslahathum.
Kalau keberkahan bertempat di anak-anak kita, maka jadilah anak-anak kita orang-orang yang soleh. Terbayang oleh kita bagaimana bahagianya kita ketika anak kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menjadi orang yang berbakti kepada orang tuanya, penuh penghormatan, penghargaan. Di dalam rumah tangga yang anak-anaknya melaksanakan ketaatan kepada Allah, dalamnya ada jamaah, ada tadarus bersama, tentu akan membuat kita bahagia. Dan inilah keberkahan. Dan keberkahan ketika berada di dalam harta. Idza halat fil amwal atau fil mal kasrathu. Maka apabila keberkahan berada dalam harta kita, maka akibat yang terjadi dengan harta kita adalah bertambahnya harta kita dengan kebaikan-kebaikan. Harta yang bukan hanya bermanfaat buat diri kita, tetapi juga bermanfaat buat orang lain. Kita punya perusahaan yang kita cintai, Anissa Travel ini banyak melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Selain tamu-tamu yang berdakwah dari negeri luar maupun dari dalam untuk menyebarkan dakwahnya Rasulullah SAW, bahkan saya tahu banyak yang menginap di sini, dilayani oleh keluarga Ibu Hajah Erika, dan tentunya ini juga wasilah Anissa Travel. Maka keberkahan ini bertambah-tambah karena manfaat harta yang ada di Anissa Travel bisa termanfaatkan untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi betapa keberkahan ini luar biasa, dan tidak akan berkurang sama sekali harta yang dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulullah SAW. Keberkahan ini akan terus bertambah apabila keberkahan berada di dalam harta kita. Dan yang paling penting dari itu semua, ketika keberkahan bertempat di dalam hati kita, idza halla fil qalb as'adathu, maka keberkahan akan menjadikan hati kita bahagia. Siapa yang tidak ingin hati bahagia? Kita boleh saja bisa membeli kesenangan, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Berapa orang yang punya uang karena ingin pelesir jalan-jalan, dia jalan-jalan, dia traveling, dia mabuk, dia mohon maaf mungkin menyewa perempuan, naudzubillah min dzalik, yang tidak baik, minum-minum dan yang lain-lainnya, habis duitnya dengan kesenangan yang semu, tetapi ketika pulang ke rumah persoalan tidak selesai. Justru akan menjadi persoalan baru yang menjauhkan kita dari keberkahan. Tapi kebahagiaan ketika ada di hati kita, maka inilah kebahagiaan sejati yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini, apabila kita ingin mendapatkan keberkahan yang dimaksud, maka perbanyaklah amal-amal saleh, mumpung Allah mudahkan segala urusan. Sebagai penutup dari pembukaan acara kita hari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan yang kalau kita analogikan, seandainya kita punya uang, ada yang punya uang di sini, jumlahnya barangkali 2 miliar, 3 miliar, kemudian yang hadir tidak dibagi, biarkan begitu saja. Kita sebarkan seperti saweran begitu kira-kira. Maka apabila ada satu orang saja tidak berhasil mengambil selembar uang pun, tentu ini menunjukkan kebodohan yang luar biasa. Kenapa? Sebab begitu banyaknya uang yang disebarkan tidak bisa kita dapatkan. Maka oleh karenanya apabila di bulan Ramadan kita termasuk orang yang ketika Allah buka kebaikan-kebaikan tetapi tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan Ramadan, ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai orang yang celaka karena dia tidak mendapatkan kebaikan ketika Allah berikan kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya terkait Ya. mungkin Ustaz punya tips atau ada cara kita ini sebagai insan yang mungkin setiap harinya masih dalam nuansa produktif agar terjaga energinya selama bulan puasa Ustaz. Mungkin terlebih dengan aktivitas yang padat, mungkin ada kiat-kiat dari Rasulullah mungkin yang bisa kita kopi di kehidupan kita sehari-hari ini. Jadi insya Allah biar kita ini juga semangat Ustaz dalam menjalani hari-hari. Terima kasih. Alhamdulillah, pertanyaan yang luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan mengajarkan kita berpuasa, sangat jelas dan terang bahwa puasa seharusnya tidak membuat semangat kendor. Puasa sejatinya tidak boleh menghilangkan produktivitas dan segala aktivitas yang bisa bermanfaat. Bukti yang paling sahih adalah dalam perjuangan, dalam penyebaran Islam, tidak lepas dari perjuangan Rasulullah SAW dengan darah dan air mata bahkan jiwa. Kita teringat satu peristiwa yang besar di bulan Ramadan, yaitu terjadinya perang Badar, di mana kaum Quraisy yang berkekuatan 1000 didatangi oleh pasukan Rasulullah SAW yang hanya berjumlah 313, ada yang mengatakan 315. Ini terjadi di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Dan secara teori apabila orang berpuasa tentunya harusnya lemah, tidak makan, tidak minum. Tetapi dengan kekuatan iman yang luar biasa, mereka yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan, maka apa yang terjadi kita saksikan. Tinta sejarah, tinta emas dicatat oleh Rasulullah dan sahabatnya dengan memenangkan perang Badar. Ini sebenarnya gambaran dan iktibar buat kita bahwa di bulan Ramadan seharusnya justru ketika pintu kebaikan dibuka, seharusnya dalam bentuk tidak dibatasi hanya kebaikan amal akhirat. Ya kalau kita bicara sholat itu ibadah sudah jelas, puasa ibadah sudah jelas. Tapi kita kan sudah tahu juga bahwa bekerja adalah ibadah. Maka ketika ada seorang yang berkomentar di zaman Nabi, ada orang yang sedang bekerja sampai tampak bekas pekerjaannya, mungkin kulitnya legam, terus tangannya kapalan dan seterusnya. Maka seorang sahabat berkomentar, seandainya yang begini ini masuknya termasuk jihad fisabilillah. Maka Rasulullah SAW menjawab, seandainya dia keluar demi anak-anaknya yang masih kecil. Seandainya dia keluar berusaha demi anak-anaknya yang masih kecil, yang menunggu daripada nafkah yang diberikan oleh dirinya, maka dia fisabilillah. Seandainya dia keluar berusaha bekerja untuk menafkahi orang tuanya yang sudah lemah di rumah, maka itu pun fisabilillah. Bahkan satu yang hebat, seandainya dia keluar berusaha untuk sekedar menjaga dirinya dari meminta-minta kepada orang lain, berarti bukan untuk anaknya, bukan untuk orang tuanya, tapi untuk dirinya, itu pun fisabilillah. Nah kalau kita pahami ini berarti bekerja, datang jam 8 pagi atau jam 9, wallahu alam, jam kerjanya pulangnya jam 5-an mungkin disesuaikan. Di bulan Ramadan ini termasuk amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita paham bahwa ini adalah ibadah, maka tidak ada alasan kita mengendurkan semangat kita dalam bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa tidak membuat orang lapar seharusnya, atau tidak membuat orang haus. Wong faktanya cuma mindahin makan dan minum saja. Bahkan sebagian kita itu makan bukanya itu udah rapelan dari 3 kali makan pagi dan siang dan sore. Artinya puasa hanya memindahkan makan dan minum
Dan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita, menyunahkan kita. Jadi puasa yang afdol itu bukan dilama-lamain puasanya. Bukan. Justru puasa yang baik itu adalah yang ketika sahur dia sahur. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Berkahan lagi tuh. Dan ketika Rasulullah SAW sampaikan tentang buka puasa, maka Rasulullah menganjurkan kita bersegera berbuka. Asal sudah yakin waktu maghrib. Takjil itu makna daripada takjil. Jadi takjil itu bukan makanannya. Kalau kita kan takjil itu makan bakwan, apalagi Pakai kacang. kacang, bubur kaca, kolak, itu takjil. Padahal takjil itu istilahnya menyegerakan. Ya kalau orang Indonesia nggak apa-apa, dah bebas. Kenapa? Sebab kita bicara kendaraan besar yang berjalan di jalur khusus, ada sebutannya busway. Padahal secara bahasa busway harusnya jalannya kan. Ya sudah, nggak apa-apa, bebas saja. Nah kira-kira begitu. Yang namanya takjil itu menyegerakan. Tapi ingat, kalau waktunya sudah sampai. Tapi kalau jam 1 siang takjil itu orang edan namanya. Orang gila namanya. Nah, baik, persoalan bahwa puasa mengajarkan kita untuk tidak bermalas-malasan, yakin bahwa dalam segala kebaikan di bulan Ramadan, baik itu amalan duniawi maupun amalan ukhrawi, kalau diniatkan karena Allah Ta'ala, insya Allah berbalas kebaikan. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk terus semangat dan produktif di bulan Ramadan. Ya, silakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana atau ada kajian terlalu yang bisa berikan kita motivasi agar kita mencapai Lailatul Qadar itu. Kedua, bagaimana pandangan Ustaz sendiri terkait dengan war takjil yang menjadi suatu fenomena, kalau boleh kita lihat itu menjadi suatu fenomena yang sangat bagus karena menjadi sebuah kerukunan antara agama Islam dengan yang non-Islam itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua orang nanti dan ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi tidak semua orang mengusahakan. Kita sebagai orang cerdas, seorang mukmin seharusnya berusaha secerdas mungkin untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sekali lagi, sebagai orang yang bekerja, saya tahu konsekuensinya. Kadang-kadang kita masih di jalan, ya kan? Kadang-kadang kita kemalaman, kadang-kadang nyampe rumah capek dan seterusnya. Kalau mungkin tidak ada satupun malam di malam bulan Ramadan kita bertaraweh, tidak bertaraweh, kalau mungkin tidak satu pun malam terlewatkan kecuali dengan bertaraweh bersama-sama. Ini insya Allah barangkali termasuk orang yang mudah-mudahan diharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi saya bicara fakta, kita bicara realistis saja. Setidaknya kalau mengacu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saya supaya cepat jawabannya, saya terjemahkan saja. Barang siapa, kata Nabi, berjamaah sholat isya, maka seakan-akan dia bangun setengah malam. Dan barang siapa dia sholat berjamaah subuh, seakan-akan dia menghidupkan satu malam penuh tanpa tidur. Berarti cara cerdas kita minimalnya bagi orang sibuk, jangan lewatkan sholat berjamaah, wabil khusus sholat isya dan sholat subuh, agar kita tercatat sebagai orang yang menghidupkan malam. Sehingga kalau ini dilakukan dari awal sampai akhir bulan Ramadan, kita ketahui bahwa Lailatul Qadar, menurut sebagian ulama, ada yang mengatakan di awal Ramadan, ada yang mengatakan di tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan, bahkan ada yang dengan pengalaman yang menyebutkan ke tanggal 1 Ramadannya hari ini, maka Lailatul Qadar hari itu. Semuanya rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting buat kita,
tidak satu pun kebaikan yang mampu kita lakukan tertinggal dan tidak kita laksanakan. Termasuk hal-hal yang kecil. Setahu saya di depan juga setiap sore memberikan takjil dulu ya. Mudah-mudahan terus tradisi ini dijalankan baik ini. Dan ini mewakili karyawan insya Allah. Karena kita lihat dalam sebuah hadis disebutkan, man fattara saiman, barang siapa yang beri makan orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat untuk mendoakan orang tersebut setiap malam di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tersebut akan dijabat tangannya oleh malaikat Jibril, dan ini di malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah ini cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang paling sederhana. Yang kedua, saya tidak begitu paham pertanyaannya, itu artinya buka bersama dengan buka puasa bersama dengan agama lain, begitu? Iya. Apa tajil apa tadi? Terkait perihal judulnya itu wartakjil. Jadi perang takjil. Jadi yang untuk membeli takjil itu bukan hanya orang-orang Islam. Artinya ada membantu ekonomi juga dari sisi non Perang takjil. Iya, gitu. Nah, itu menciptakan seperti keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Dan bagaimana terkait pandangan Ustadz terhadap hal ini? Terima kasih. Kalau ini adalah hanya semacam merek ya, apa namanya, kebaikan, sebuah kebaikan di mana kebaikan itu harus diikhtiarkan dan disegerakan, kebaikan itu harus disegerakan, maka insya Allah ini adalah satu kebaikan. Semua orang diajarkan untuk fastabiqul khairat. Dengan segala kemampuannya dia siapkan takjil dan semampunya. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, sertai ini dengan keikhlasan. Karena apa? Ketika ini tidak disertai dengan keikhlasan, dikhawatirkan amalannya menjadi sia-sia. Ini selama ini baik dan tidak terjadi apa-apa. Kalau kita lihat di Madinah, di Mekkah, ya terutama di Madinah yang paling indah. Mudah-mudahan ya, karyawan-karyawan Anisa diizinkan oleh Allah, disempatkan untuk berumroh di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab karena kata Nabi SAW, al-umrah fi Ramadan kahajjin ma'i. Umroh di Ramadan seperti berhaji bersamaku, kata Nabi SAW. Masya Allah, luar biasa. Dan indahnya luar biasa. Yang saya ceritakan, ingin saya ceritakan Madinah saja. Itu kita kalau mau datang, kalau mau sore, mau maghrib, datang ke Madinah, kita mau sholat maghrib, itu belum sampai ke dalam masjid, masih di gerbangnya, itu semua orang udah tarik-tarikan. Tarik-tarikan. Ada yang tarik ke kanan, tarik ke kiri. Ngapain? Supaya kita duduk di tempatnya dia untuk makan buka yang disediakan sama dia. Sampai kita mau ke soft depan, kata dia, nggak usah, sama aja, sholat di sini saja. Sama, katanya, sama pahalanya. Saya sama gitu. Kenapa? Karena dia pengen kita makan takjilnya dia, kira-kira begitu. Nah ini saya rasa serupa ya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk melayani orang berpuasa karena motivasi kebaikan tadi. Jadi selama ini seperti itu motivasinya, insya Allah ini baik dengan syarat ikhlas. Demikian. Mudah-mudahan dimengerti.
diabaikan. Jadi bagaimana timbangkan niatnya juga. Baik. Barangkali pertanyaan ini terkait erat dengan pertanyaan pertama tadi. Bahwa kita seringkali memandang ibadah ini, ibadah puasa termasuk di bulan Ramadan adalah hanya qiyam dan siam Ramadan. Saya ulangi lagi bahwa bekerja adalah satu ibadah yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dicintai. Dalam sebuah hadis Nabi SAW katakan, innallaha yuhibbul abdal muhtarif. Abdal muhtarif. Allah menyukai hamba-hamba yang berusaha, berikhtiar. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang bekerja. Asal tadi kita tidak melaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalau menurut saya sebagai orang pekerja, kita bisa justru belajar puasa ini juga mengajarkan kita disiplin waktu. Iya kan? Buktinya apa? Buktinya ada nggak yang berani walaupun nggak ada siapa-siapa? Ada yang berani makan tahu isi jam 5 sore. Kenapa sebab? Sebab kita tahu sadar bahwa ada waktunya walaupun tahu isi ini halal. Maka tahu ini baru bisa dikonsumsi nanti pada saat azan maghrib. Begitu juga ketika kita sahur. Kalau saatnya subuh maka walaupun makanan yang sudah ada di mulut kita harus dikeluarkan. Begitu juga minuman. Kalau tidak puasa kita batal. Saya ingin sampaikan bahwa berarti puasa ini mendidik kita untuk mengatur waktu sebaik mungkin. Dan bukan satu hal yang sulit menurut saya. Karena saya juga dulu pernah jadi pekerja termasuk di sini dan di perusahaan sebelumnya. Untuk mengatur waktu antara tugas yang dibebankan oleh perusahaan dan kita tidak mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Upama mungkin untuk sholat, selain sholat wajib pastinya kita juga pengen sholat duha kan begitu. Mungkin sekedar teman-teman di sini ketika ke toilet langsung ambil wudhu kemudian sholat duha 2 rakaat, itu bagus-bagus saja dan boleh diikhtiarkan. Saya kira mungkin manajemen juga tidak akan marah. Cuma kalau sholat duhanya sampai 8 rakaat. Rakaat pertamanya Al-Baqarah, rakaat keduanya Ali Imran, yaitu mikir dewek itu. Iya kan? Artinya tuh melaksanakan memenuhi hak Allah yang sunnah yang tadi dengan meninggalkan kewajiban. Ini adalah sebuah kekeliruan. Bacaan Quran, ya boleh baca. Ketika tidak sempat, boleh kita berzikir. Zikir ini mudah, ya kan? Tidak perlu, selain baca Quran ya, tidak perlu menghadap kiblat, tidak perlu berwudu walaupun afdol, tidak perlu sambil ngetik, ya kan? Ya, ngirim surat, ya cuma jangan apabila membuat kita jadi tidak konsen, ya lain lagi urusannya. Misalnya harusnya assalamualaikum, bacanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Orang bingung jawabnya setelah email dan seterusnya. Tapi ini sesuatu yang menurut saya tidak sulit untuk dipenuhi dua-duanya. Ya itu satu. Yang kedua, ya bahwasanya sekali lagi kalau kita niatkan ini semua, ya diam saja. Contoh dengan diam. Sambil ketik diam. Daripada saya ngomong banyak di bulan Ramadan, bukan karena mohon maaf berubahnya bau mulut kita, tetapi karena kita ingin menjaga mulut kita dari menggibah orang lain, bicara orang lain. Ini jadi ibadah lagi. Tasbih. Ya, sebagian orang memperdebatkan masalah ini. Kalau menurut saya ini seorang dokter yang meneliti hadis, Syed Muhammad bin Ali mengatakan hadis ini hadis yang baik. Jadi diamnya orang puasa tasbih. Awas, tapi ada juga mengatakan kan tidurnya adalah ibadah. Nah, dulu nih, kalau karyawan pakai yang ini semua, hancur nih Anissa Travel, betul nggak? Nah, tidurnya yang dimaksud barangkali ini kondisional. Dalam arti, kalau seseorang yang tidak beraktivitas seperti di kantoran, orang-orang santri dan seterusnya, tidurnya mereka siang di bulan Ramadan untuk qiyamul lail malam harinya dan untuk menghindarkan segala
sesuatu dari dosa, maka ini adalah ibadah. Jadi baiklah, terkait dengan pertanyaan tadi, insya Allah cara menyeimbangkannya seperti itu. Dan ya, ikhtiarkan, kalau nggak salah pulang jam berapa di sini? Pulang normalnya jam 4. Sampai rumah mungkin ada sebagian orang yang mendapatkan waktu sebelum maghrib, ya kan? Sebelum maghrib. Maka saya udah kasih oleh-oleh. Ada 4 waktu yang apalagi di bulan Ramadan ini sangat baik. Di luar Ramadan pun ini kita usahakan. Jadi jangan sampai terlewatkan berzikir walaupun sedikit. Sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum subuh, setelah subuh. 4 waktu ini, 4 waktu adalah kalau kata sebagian ulama bisa mengejar ketertinggalan kekurangan kita di masa muda kita. Kita kan sering lalai dulu. Ini amalan yang di 4 waktu ini akan membawa kebaikan dan mengejar ketertinggalan amalan-amalan soleh kita. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Ya, baik. Ya, demikian mudah-mudahan teman-teman karyawan dan insan Anissa Travel yang hadir dalam acara hari ini semakin termotivasi untuk melaksanakan ibadah puasa dan mengisi dengan hal-hal yang baik, dan mudah-mudahan terima amal ibadah siam dan qiyam Ramadan kita sehingga kita keluar sebagai pemenang dan mendapatkan status orang-orang diampuni sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ilmu buat kita semua dan bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.